Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu malam, ketika Yusuf masih kecil, ia bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ketika ia bangun, maka ia langsung mendatangi ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam, menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun langsung memahami takwilnya, bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, yang nantinya setan akan merusak hubungan mereka dan berhasad kepadanya atas pemberian Allah itu. Yusuf pun menaati saran ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Mereka pun berkumpul untuk membuat makar kepadanya, agar Yusuf dijauhkan dari ayahnya, dan kasih sayang itu beralih kepada mereka. Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf, atau membuangnya ke tempat yang jauh, agar perhatian ayahnya hanya tertumpah pada mereka saja. Setelah itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, di antara mereka ada yang menolak usulan dibunuhnya Yusuf. Ia hanya mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh, agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat, lalu mereka mengambil dan menjualnya. Ternyata usulan inilah yang dipandang baik dan diterima mereka. Dengan demikian, kesimpulan kesepakatan mereka adalah hendaknya Yusuf diasingkan dan dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Mulailah mereka berpikir bagaimana caranya agar rencana mereka itu dapat terlaksana dengan baik. Setelah itu, mereka pun menemukan caranya. Mereka pun datang kepada ayah mereka dan berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang, dan dia dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya." Mereka menjawab, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami, kalau demikian, adalah orang-orang yang rugi." Quran Surah Yusuf ayat 11-14. Maka pada pagi hari, mereka keluar membawa Yusuf ke gurun sambil membawa kambing-kambing mereka. Setelah mereka berada jauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana itu. Mereka berjalan hingga tiba di sumur. Lalu mereka melepas baju Yusuf dan melempar Yusuf ke dalamnya. Ketika itu, Allah mewahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi." Quran Surah Yusuf ayat 15. Setelah mereka berhasil memasukkan Yusuf ke dalam sumur, maka mereka berpikir kembali tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayah mereka ketika ayahnya bertanya tentang Yusuf. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pernyataan mereka itu, mereka sembelih seekor kambing. Lalu darahnya mereka lumuri ke baju Yusuf. Di malam hari, mereka pulang menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis. Nabi Yakub pun melihat mereka, dan ternyata Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka memberitahukan secara dusta bahwa ketika mereka pergi untuk pergi berlomba-lomba dan mereka tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangnya, lalu Yusuf dimakan serigala. Selanjutnya mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tapi Nabi Yakub melihat gamisnya dalam keadaan tidak robek karena mereka lupa merobeknya. Lalu Yakub berkata kepada mereka, "Sungguh aneh serigala ini. Mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya."
Maka Yakub berkata kepada mereka menerangkan kedustaan mereka, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran Surah Yusuf ayat 18. Adapun Yusuf, maka ia tetap berada dalam sumur, menunggu adanya orang yang mau menolongnya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang sebuah kafilah yang hendak menuju Mesir. Lalu mereka ingin menambahkan persediaan mereka. Kemudian mereka mengutus salah seorang dari mereka ke sumur untuk membawakan air. Ketika ia menurunkan timbanya, maka Yusuf bergantung kepadanya. Lalu orang itu melihat ke isi sumur. Ternyata dilihatnya seorang anak muda yang tampan berpegangan dengannya. Orang ini pun merasa senang dan memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain. Lalu mereka mengeluarkan Yusuf dan membawanya bersama mereka menuju Mesir untuk dijual. Pada suatu hari, Al-Aziz berkeliling di pasar untuk membeli seorang anak buat dirinya, karena ia tidak mempunyai anak. Kemudian kafilah itu menawarkan Yusuf kepadanya. Lalu Raja Al-Aziz membelinya dengan harga beberapa dirham saja. Kemudian Al-Aziz pulang ke istrinya dalam keadaan senang karena membeli seorang anak. Ia juga menyuruh istrinya memuliakan anak tersebut dan berbuat baik kepadanya. Mungkin saja ia dapat bermanfaat bagi keduanya atau dijadikan sebagai anak angkat. Demikianlah Allah memberikan kekuasaan pada Yusuf di bumi, sehingga ia hidup di bawah kasih sayang Al-Aziz dan pengurusannya. Waktu pun berlalu, dan Yusuf semakin dewasa. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan sangat tampan. Istri Al-Aziz selalu memperhatikan Yusuf setiap harinya, dan tertarik kepadanya. Mulailah ia menampakkan rasa sukanya melalui isyarat dan sindiran, tetapi Yusuf berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Maka mulailah wanita ini berpikir bagaimana cara agar ia dapat merayu Yusuf. Suatu hari, ketika suaminya pergi meninggalkan istana, istrinya memanfaatkan kesempatan itu. Ia berhias dan memakai pakaian yang indah, mengunci pintu rumahnya dan mengajak Yusuf untuk masuk ke kamarnya, serta memintanya untuk melakukan perbuatan keji dengannya. Akan tetapi, Nabi Yusuf alaihissalam dengan sifat iffahnya dan sucinya menolak ajakannya. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Quran Surah Yusuf ayat 23. Lalu Yusuf segera pergi menuju pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun istri Al-Aziz tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menarik Yusuf dari belakang untuk menghalanginya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba, suaminya yaitu Al-Aziz, yakni Menteri Mesir, pulang. Suasana pun semakin kritis. Istri Al-Aziz segera meloloskan diri dari keadaan kritis itu di hadapan suaminya dan menuduh Yusuf sebagai orang yang hianat serta berupaya menzaliminya. Ia pun berkata kepada suaminya, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Quran Surah Yusuf ayat 25. Terhadap tuduhan itu, Nabi Yusuf segera membela diri dan berkata, "Dialah yang merayu diriku." Maka suaminya meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu anggota keluarga itu berkata tanpa ragu, "Lihatlah, jika baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Yusuf ayat 26-27. Lalu suaminya menoleh kepada istrinya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Quran Surah Yusuf ayat 28. Selanjutnya, Al-Aziz meminta Yusuf untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu suaminya meminta istrinya memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Penduduk Mesir, meskipun mereka menyembah patung, namun mereka tahu
bahwa yang dapat mengampuni dan menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Al-Aziz menyuruh istrinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pihak pun sepakat untuk menyembunyikan masalah ini. Namun demikian, ternyata berita merayunya istri Al-Aziz kepada Yusuf telah tersebar di istana, dan wanita-wanita kota itu pun telah membicarakannya, yakni bahwa istri Al-Aziz menggoda pelayannya, yaitu Yusuf. Istri Al-Aziz pun mengetahui keadaan itu hingga ia marah dan ingin menunjukkan alasan terhadap tindakannya itu kepada kaum wanita yang membicarakan dirinya, dan bahwa ketampanan Yusuf itulah yang membuat dirinya melakukan hal itu. Maka istri Al-Aziz mengundang kaum wanita kepadanya, dan ia telah mempersiapkan untuk mereka tempat yang istimewa. Ia juga telah memberikan masing-masing mereka sebilah pisau beserta buahnya. Lalu istri Al-Aziz menyuruh Yusuf keluar. Yusuf pun keluar menuruti perintah majikannya. Maka ketika kaum wanita melihatnya, mereka semua terpesona dengan ketampanannya, dan tanpa sadar mereka melukai tangan mereka dengan pisau. Sampai-sampai mereka semua mengira bahwa Yusuf adalah seorang malaikat. Istri Al-Aziz pun berkata, "Itulah orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya, jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan padanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan termasuk orang-orang yang hina." Quran Surah Yusuf ayat 32. Maka kaum wanita pun menerima alasan istri Al-Aziz. Dan ketika Yusuf melihat keadaan seperti itu, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surah Yusuf ayat 33. Hampir saja terjadi fitnah karena rasa cinta kaum wanita kepada Yusuf. Maka pihak berwenang memandang Yusuf perlu dipenjarakan sampai waktu tertentu, dan tinggallah Yusuf di penjara selama beberapa waktu. Dan ternyata ada pula 2 orang yang masuk penjara bersamanya. Yang satu sebagai tukang roti, sedangkan yang satu lagi tukang pemberi minum raja. Keduanya melihat akhlak Nabi Yusuf yang begitu mulia dan ibadah yang dilakukannya yang mengagumkan, sehingga keduanya mendatangi Yusuf dan menceritakan mimpi keduanya kepada Yusuf. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagian yang dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi." Quran Surah Yusuf ayat 36. Maka Nabi Yusuf menakwilkan mimpi keduanya. Namun sebelumnya Nabi Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Selanjutnya, ia menakwilkan mimpi mereka berdua, bahwa di antara mereka berdua ada yang akan keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula, memberi minum kepada raja, sedangkan yang satu lagi akan disalib dan burung akan memakan kepalanya. Sebelum pemberi minum dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf meminta kepadanya agar menyampaikan masalah dirinya kepada raja, bahwa dia tidaklah bersalah dan bahwa dia dipenjarakan secara zalim agar ia dimaafkan dan dikeluarkan dari penjara. Tetapi setan membuat tukang pemberi minum raja ini lupa tidak menyebutkan masalah Yusuf kepada raja, sehingga Yusuf tetap tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Maka berlalulah waktu, dan terjadilah apa yang ditakwilkan Yusuf terhadap keduanya. Pada suatu hari, raja tidur dan bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya, serta meminta mereka menakwilkan mimpi tersebut. Tetapi mereka semua tidak sanggup. Mereka juga berusaha memalingkan raja dari mimpi itu,
agar tidak dibuat cemas olehnya sambil berkata, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong. Dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan mimpi itu." Quran Surah Yusuf ayat 44. Meskipun demikian, raja tetap gelisah atas mimpinya itu dan terus berusaha mengetahui maksud mimpinya. Hingga akhirnya, tukang pemberi minum raja ingat dengan Nabi Yusuf dan meminta raja masuk ke dalam penjara untuk menemui Yusuf. Ketika itulah, ia meminta Nabi Yusuf menakwil mimpi raja itu. Maka Yusuf menakwilnya bahwa sapi yang gemuk dan 7 bulir itu adalah 7 tahun, di mana pada tahun itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menakwilkan mimpi, tetapi menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya, yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau, dengan cara membiarkan digulirnya, kecuali sedikit untuk dimakan sampai Allah akan membukakan kelapangan. Ketika tukang pemberi minum raja telah mengetahui takwilnya, maka ia segera kembali ke raja dan memberitakan apa yang dikatakan Yusuf kepadanya. Maka raja pun bergembira sekali. Lalu raja bertanya tentang orang yang menakwilkan mimpi itu. Maka tukang pemberi minum raja memberitahukannya, yaitu Yusuf. Mendengar jawabannya, maka raja segera meminta Yusuf dibawa ke hadapannya. Lalu utusan raja segera menemui Yusuf dan menyuruh Yusuf mengikuti ajakan raja untuk menemuinya. Tetapi Yusuf menolak menemuinya, sampai jelas kebersihan dirinya dan bahwa dirinya tidak bersalah, agar raja mengetahui tentang apa yang terjadi pada kaum wanita di kota itu. Maka raja pun mengirim utusan untuk menemui istri Al-Aziz dan wanita-wanita lainnya, serta bertanya kepada mereka tentang masalah Yusuf. Mereka pun mengakui kesalahan mereka, serta menyatakan taubatnya. Mereka berkata, "Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz juga menjelaskan kebersihan Yusuf di hadapan manusia. Ketika itulah, raja mengeluarkan ketetapan bersihnya Yusuf dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, dan memerintahkan agar Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ia juga memuliakan Yusuf dan mendekatkan dirinya kepadanya. Lalu raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Quran Surah Yusuf ayat 55. Raja pun setuju terhadap permintaan Yusuf itu karena amanah dan ilmunya. Selanjutnya, apa yang dimimpikan raja pun terwujud satu persatu. Di tengah-tengah pembagian bahan makanan pokok yang dilakukan Yusuf pada rakyat, tiba-tiba Yusuf bertemu dengan orang-orang yang ia kenali, baik bahasanya, fisiknya, dan nama-namanya. Orang-orang ini datang secara tiba-tiba tanpa disadari sebelumnya. Dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mengenali mereka, namun mereka tidak mengenalinya lagi. Merekalah yang dahulu melempar Yusuf ke dalam sumur ketika ia masih kecil. Namun sekarang mereka datang karena butuh bahan makanan. Yusuf pun berbuat baik kepada mereka, dan mereka juga bermuamalah secara baik kepadanya. Selanjutnya Yusuf menanyakan keadaan mereka dan jumlah mereka. Lalu mereka memberitahukan bahwa jumlah mereka ada 12 orang. Seorang dari mereka pergi, dan masih ada saudara kandungnya yang sedang bersama ayahnya, karena ayahnya mencintainya dan berat melepasnya. Setelah Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, di mana masing-masing mereka memperoleh seukuran beban unta, maka Yusuf berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan takaran lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Quran Surah Yusuf ayat 59-60. Saudara-saudara Yusuf pun berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya
kami benar-benar akan melaksanakannya. Lalu Yusuf memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan barang-barang atau penakar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya, yakni agar mereka mengembalikan barang-barang itu ke Mesir, atau karena Yusuf khawatir nanti mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menukar lagi. Yang demikian dilakukan Yusuf agar mereka bersedia kembali lagi kepadanya. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang menemui ayah mereka sambil berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapatkan takaran gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, agar kami mendapatkan takaran. Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menjaganya." Tetapi Nabi Yakub menolaknya. Kemudian saudara-saudara Yusuf pergi mendatangi barang mereka untuk mengeluarkan isi barang bawaan mereka. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang mereka yang lama, yang mereka jadikan sebagai alat tukar. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang bawaan mereka dikembalikan. Dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan maslahatnya bagi keluarga mereka ketika memperoleh makanan. Mereka juga menguatkan azamnya untuk menjaga saudara mereka, yakni Bunyamin. Mereka juga mendorong ayah mereka dengan sungguh-sungguh agar takaran bagi saudara mereka bertambah, karena Yusuf memberikan untuk setiap orangnya seukuran beban unta. Maka ayahnya berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Nabi Yakub juga berpesan kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Padanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf ke Mesir, dan masuk ke pintu gerbangnya mengikuti saran ayah mereka, agar mereka tidak tertimpa ain atau penyakit dari mata karena penampilan mereka yang rupawan, atau agar mereka mendapat berita tentang Yusuf. Selanjutnya ketika mereka telah berada di depan Yusuf, maka Yusuf mengajak saudaranya yang paling kecil itu, atau Bunyamin, mendekatkannya dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya, dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Yusuf, saudaranya. Selanjutnya disiapkanlah perbekalan untuk saudara-saudara Yusuf agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba Yusuf ingin saudaranya tetap bersamanya. Maka Yusuf menyuruh para pelayannya untuk meletakkan piala atau tempat minuman ke dalam karung saudaranya. Tidak lama kemudian, berteriaklah seseorang sambil menyerukan, "Wahai kafilah, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian saudara-saudara Yusuf pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. Lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang, dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak menerima tuduhan itu, sehingga muncul dialog yang panjang dengan Yusuf. Mereka bukan sebagai pencuri, dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu. Lalu para penjaga berkata, "Apa balasannya jika kamu dusta?" Mereka menjawab, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya." Menurut syariat Nabi Yakub alaihissalam, bahwa barang siapa mencuri, maka hukumannya ialah si pencuri dijadikan budak 1 tahun bagi orang yang dicuri. Oleh karena Yusuf mengetahuinya bahwa hukuman tersebut adalah hukuman yang berlaku pada syariat Bani Israel, maka ia menerima hukuman itu, tidak mengikuti hukuman yang diberlakukan di Mesir. Dan saudara-saudaranya pun setuju terhadap hukuman itu. Maka Yusuf memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka. Kemudian mereka menemukan piala raja itu dari karung saudaranya. Mereka, saudara-saudara Yusuf pun berkata, "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka.
Dia berkata dalam hatinya, "Kamu lebih buruk kedudukanmu sifat-sifat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu." Quran Surah Yusuf ayat 77. Maka saudara-saudaranya pun ingat akan janji mereka kepada ayah mereka, yaitu akan mengembalikan saudara mereka yang paling kecil ini, yakni Bunyamin, kepada ayah mereka. Mereka pun berkata kepada Yusuf, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Yusuf berkata, "Aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami kepadanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang-orang yang zalim." Quran Surah Yusuf ayat 78-79. Maka ketika mereka berputus asa daripada keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, 'Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga mengetahui barang-barang yang gaib. Selanjutnya, jika ayah ragu-ragu, katakan kepadanya, dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surah Yusuf ayat 80-82. Ayah mereka, Nabi Yakub, menjawab, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaran. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Maka ayah mereka pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Yusuf dan saudaranya sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat, atau termasuk orang-orang yang binasa, yakni sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin lemah." Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Maka Nabi Yakub meminta mereka mencari Yusuf dan saudaranya. Ia menyadari sebagai seorang mukmin bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari saudara mereka. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Lalu Yusuf menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan ini, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya, ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka pun balik menjawab. Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahannya. Lalu Yusuf memaafkannya dan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka tentang ayahnya. Dari berita yang disampaikan, Yusuf mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihan atas kehilangan Yusuf. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Kemudian mereka membawa gamisnya dan keluar dari Mesir, menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Yakub telah merasakan wangi Nabi Yusuf.
Ia berkata, "Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka yakni Yusuf. Lalu mereka mengeluarkan gamis Yusuf dan meletakkannya di wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, saudara-saudara Yusuf meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah. Maka Nabi Yakub menjanjikan akan memintakan ampunan untuk mereka nanti di waktu sahur. Karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya Yakub beserta anak-anaknya, yakni Bani Israel, pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Yusuf juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Yakub dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai penghormatan kepada Yusuf. Dan ingatlah Yusuf akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil tentang matahari dan bulan, dan bahwa matahari dan bulan adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surah Yusuf ayat 100. Ketika Nabi Yusuf memegang pemerintahan Mesir, maka Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah. Dan setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah, mensyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh." Quran Surah Yusuf ayat 101. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat berkata, "Bukan ini maksud pertanyaan kami." Beliau pun bersabda, yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.